أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima dan doa yang dikabulkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima dan doa yang tidak dikabulkan. Kita senantiasa juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dalam kesempatan ini sebelum insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bab berikutnya, bab bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Kita kesempatan ini menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, apakah boleh bertanya di mana Allah? Dan bagaimana jawaban yang tepat? Kita sampaikan, boleh bertanya di mana Allah. Dan itu tidak menunjukkan bahwa ya Allah itu sama dengan makhluk. Karena ada yang mengatakan kalau ada di mana Allah, itu berarti Allah bertempat. Itu bayangan kita. Bayangan kita manusia. Padahal seharusnya kita sudah memahami bahwa ketika berbicara tentang zat Allah dan tentang sifat-sifat Allah, maka harus diikat dengan ikatan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Allah itu tidak seperti sesuatu pun dan dia itu adalah maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan harus diikat juga dengan ayat ini, bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang sering kita sebutkan, bahwa kita mengisbatkan isbatullah atau isbatu sifatillah bi ghairi tashbih wala ta'til, tanpa penyerupaan dan juga tanpa kita membuang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala isbatkan itu. Dan terkait dengan pertanyaan di mana Allah, maka di dalam banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan tentang dirinya, bahwa Allah itu istiwa, thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu istiwa di atas arsy. Ayat ini berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Setidaknya yang persis seperti lafaz ini ada 8 kali. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ada juga di dalam surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhanmu yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma istawa
'alal arsy. Kemudian dia itu istiwa, bersemayam di atas arsy. Banyak ayat yang seperti di surat Toha juga begitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, istiwa di atas arsy. Maka boleh kita jawab dengan ya, Allah di atas arsy, istiwa di atas arsy. Dan arsy itu di mana? Arsy itu fawqa sab'as samawat. Arsy di atas langit, di atas 7 langitnya, tempat yang tinggi. Yang sebelumnya dalam pembahasan kita, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy-nya di atas air. Tapi setelah penciptaan langit dan bumi, maka seperti disebutkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy, dan arsy itu adalah tempat yang paling tinggi. Tidak ada lagi tempat yang tinggi daripada itu. Dan dari situlah Allah yudabbirul amr. Allah mengurus semua urusan yang terjadi dalam kehidupan. Dan pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita budak yang dimiliki oleh salah seorang ketika itu, yang dia baru saja masuk Islam. Dan dia punya budak perempuan. Dia dipekerjakan menggembalakan kambing. Kambingnya itu salah satunya dimakan serigala. Lalu emosi sahabat ini ditempeleng dia. Tapi kemudian dia merasa bersalah. Dia salat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Salat bersama dengan Nabi, dan dia bersin. Saat bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Maka yang lain pada nengok dia. Maka dia pun emosi, kok saya ini ditengok? Celaka kalian. Lalu kemudian dia sedikit agak kisru dikit. Salat begitu. Tapi ternyata setelah salat, dia itu melihat Nabi tidak ada raut wajah marah sama sekali. Itulah dia mengatakan, saya tidak pernah melihat ada muallim, guru yang sebaik ini. Nabi marah sama sekali, tidak marah kepadaku, dan juga tidak marah kepada para sahabat yang lain. Nabi hanya, di sini disebutkan, Nabi tidak membentakku, wala dharabani wala syatami. Nabi tidak memukulku, dan Nabi juga tidak mengejekku. Bahasa sekarang membuli. Tidak. Nabi tidak mengejek, tidak mencela. Tapi Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini itu tidak layak di dalamnya satu dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbiru wa qiraatul Quran. Salat itu isinya adalah tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Singkat Nabi memberikan arahan, dan rupanya masuk ke dalam dirinya. Sehingga itulah juga ya, dia orang di pinggiran-pinggiran begitu. Orang Arab itu kalau sudah bicara ya kasar-kasar, kasar, yang di pinggir-pinggiran. Tapi dia melihat Nabi Muhammad SAW yang lembut, yang bijaksana, gitu. Suaranya tidak naik, tidak marah. Padahal sholat dalam kondisi ya kisru itu. Gara-gara dia, kan gara-gara dia. Sholat pakai bersin, lalu kemudian alhamdulillah. Yang lain ribut baca, yang lain mengucapkan yarhamukallah, kan gitu. Jadi bersaut-sautan, dan kemudian ada yang nggak boleh, nepuk pahanya dan seterusnya. Mungkin mereka belum tahu bagaimana cara kalau ada orang yang salah dan seterusnya.
Nah, karena itulah dia tersentuh hatinya, dan saat menempeleng budaknya dia, dan kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kasusnya itu yang telah menempeleng budaknya itu, dan dia ingin memerdekakannya. Maka kata Nabi, datangkan kepadaku budakmu itu, bawa ke sini. Maka dia menyebutkan fa'ataituhu biha, maka aku bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Nabi ngetes kira-kira tentang budak ini. Aina Allah, di mana Allah? Jadi ternyata yang mengatakan aina Allah, di mana Allah, Nabi. Ya kan? Nabi yang tanya kepada perempuan itu. Fis sama. Perempuan itu menjawab, di langit. Fis sama, di atas langit atau alas sama. Qal, lalu kemudian Nabi tanya lagi, man ana? Siapa saya? Siapa saya? Qalat, perempuan itu, wanita itu menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Qal, maka Nabi kemudian bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Kalau begitu merdekakanlah dia, sesungguhnya dia beriman. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi jelas bahwa pertanyaan di mana Allah ada warid, Nabi yang memulainya. Dan bagaimana jawabannya? Ya, fis sama, kalau mengikuti perempuan ini. Dan ini dibenarkan oleh Nabi, tidak disalahkan. Salah kamu, tidak. Tidak disalahkan. Atau menurut Al-Quran tadi, alal arsy, Allah istawa alal arsy. Itu juga benar. Dan memang arsy itu di mana? Di atas langit. Oleh karena itu, maka jawaban yang tepat kalau ada pertanyaan aina Allah, ya jawabannya fis sama. Nunjuknya kemana? Ke langit. Jangan nunjuk ke bumi. Ke langit. Berarti Allah itu punya arah. Iya di langit. Tapi bagaimana? Tidak perlu ada pertanyaan bagaimana. Justru ketika apa? Justru kalau ada yang melarang pertanyaan, tidak boleh menanyakan di mana Allah. Kita melarang Nabi. Wong Nabi yang bertanya. Nabi yang bertanya. Aina Allah? Nabi yang bertanya kepada perempuan itu. Dan kalau dijawab, ya boleh, nggak apa-apa tanya di mana Allah, dan jawabannya di mana-mana. Nggak ketemu. Siapa yang ngajarin jawaban di mana-mana? Iya kan? Di mana? Mana dalilnya? Bahwa Allah itu di mana-mana. Sudah kita singgung kemarin, kalau Allah itu di mana-mana, ini bisa bahaya. Pertama bahayanya, kalau Allah itu ada di mana-mana, berarti ada di masjid sini, ada di sana, ada di, berarti banyak. Satu, Allah banyak sekali. Wong ada di mana-mana. Yang kedua, Allah ada di WC. Subhanallah. Allah ada di tempat sampah. Subhanallah kalau kita jawab begitu. Allah ada di perut seseorang dan seterusnya. Maka itu adalah tidak sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara juga bukti Allah itu di atas, saat Nabi Isra dan Mi'raj, kemana Nabi? Andaikan Allah itu ada di mana-mana, ya kan? Kenapa Nabi harus Mi'raj ke atas? Ya kan? Ya, kenapa Mi'raj ke atas? Kenapa harus Mi'raj ke atas? Untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak sampai bisa melihat, Nabi hanya menyebutkan nur, tapi kan berhadapan dengan Allah. Ada yang masih kira-kira berkelit, Nabi kan turun, ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa dan ditanya, Allah nyuruh apa? Allah nyuruh sholat 50 kali. Suruh 50 kali. Kata Nabi Musa apa? Baliklah, minta keringanan. Nabi balik. Andaikan Allah ada di mana-mana, kan gak perlu balik Nabi. Berarti kan ada di situ. Ya, bisa ditangkap.
Dan itu berulang kali. Nabi naik lagi sampai 3 kali atau berapa. Jadi kalau seandainya Allah zatnya itu ada di mana-mana, maka Nabi nggak perlu naik, ada di situ. Di situ. Jadi pertanyaan di mana Allah, kita ingin sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab, alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Di mana arsy-nya? Yang paling tinggi. Lalu bagaimana? Bagaimana? Stop. Tidak ada bagaimana. Tidak ada bagaimana. Stop sampai di situ. Bila tasbih, bila dan kita tidak bisa menjangkaunya. Jangan dibayangkan dengan hukum-hukum yang ada di dunia. Tidak sesuai dan tidak sama dengan yang ada dalam fenomena dunia ini. Ada juga yang kemudian bertanya, kalau begitu Allah itu jauh. Ini tidak. Pertanyaan kalau begitu Allah itu jauh karena kita membayangkan dalam batas-batas dunia. Allah menyebutkan Allah itu qarib. Sesungguhnya Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qarib. Tapi qaribnya ini apa? Qaribnya ini maknanya bukan zatnya, tapi kekuasaannya, penglihatannya, pendengarannya. Karena disebutkan Allah itu yudabbir. Di atas arsy-nya itu Allah yudabbir. Sehingga tidak ada satupun daun yang jatuh atau yang terbang kecuali Allah Subhanahu. Tidak keluar, termasuk kita berada di mana pun dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pendengaran Allah dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terkait dengan Allah itu adalah terkait dengan muraqabatullah, pengawasan Allah, dan terkait dengan perasaan kita yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu, penguasa itu, kalau duduk di sebelah sana, itu nggak akan bisa melihat masjid, kan? Nggak akan bisa melihat masjid. Beda dengan Allah. Penglihatan Allah, Allah sama-sama punya penglihatan, kan? Manusia punya. Tapi penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Pendengaran Allah tidak terbatas. Dimanapun ada suara, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diketahui oleh Allah. Bahkan itu semuanya tidak akan keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.